Ini deh, tugas akan lebih mudah jika apa? Tak dikerjakan. Tapi bohong. Memang Mbak nggak bingung? Semua manusia di muka bumi ini bingung, Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alicia Reka Marcella dari kelas 22MA1 dengan NIM 616202235. Alamat saya yaitu di Jalan Dr. Lemena, Kompleks Sidiantang. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dan perilaku organisasi. Dalam dunia manajemen dan organisasi, kepemimpinan atau leadership memiliki peran yang sangat penting karena menentukan arah, semangat, dan keberhasilan suatu organisasi. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan membimbing orang lain agar bersedia bekerja sama dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab demi capai tujuan bersama. Kepemimpinan bukan sekadar memberi perintah, tetapi juga tentang bagaimana seorang pemimpin mampu menginspirasi dan membangkitkan semangat kerja timnya. Dalam konteks manajemen, kepemimpinan termasuk dalam fungsi manajerial yang disebut dengan pengarahan atau leading, yaitu upaya untuk menggerakkan orang agar mau bekerja secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kepemimpinan juga merupakan inti dari keberhasilan organisasi karena seorang pemimpin bertanggung jawab dalam menciptakan visi, mengarahkan strategi, serta memastikan seluruh anggota organisasi bergerak ke arah yang sama. Pemimpin harus mampu menumbuhkan rasa percaya, menghargai perbedaan, dan membangun komunikasi yang baik di antara anggotanya. Tanpa kepemimpinan yang kuat, organisasi akan kehilangan arah dan semangat kerja akan menurun. Pemimpin yang efektif tidak hanya mengandalkan kekuasaan, tetapi lebih pada kemampuan memotivasi, memberi contoh, serta memperlakukan setiap anggota tim dengan adil dan manusiawi. George R. Terry menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dari pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan seni untuk menggerakkan orang lain dengan cara yang positif dan berpengaruh. Dalam praktiknya, terdapat beberapa gaya kepemimpinan yang sering diterapkan dalam organisasi. Di antaranya adalah kepemimpinan otoriter, demokratis, dan laissez-faire. Pemimpin dengan gaya otoriter biasanya mengambil keputusan secara sepihak dan mengawasi bawahan dengan ketat. Gaya ini efektif dalam situasi yang mendesak atau membutuhkan keputusan cepat. Sebaliknya, gaya kepemimpinan demokratis melibatkan bawahan dalam keputusan, menciptakan suasana kerja yang terbuka dan partisipatif. Gaya ini cenderung meningkatkan semangat dan rasa tanggung jawab anggota, sedangkan kepemimpinan laissez-faire memberikan kebebasan penuh kepada anggota tim untuk bekerja sesuai cara mereka sendiri. Gaya ini cocok jika anggota tim memiliki pengalaman dan disiplin yang tinggi. Dalam perkembangan manajemen modern, muncul pula gaya kepemimpinan transformasional, yaitu pemimpin yang berperan sebagai inspirator dan pembaharu, serta kepemimpinan transaksional yang berfokus pada pemberian imbalan atau sanksi berdasarkan kinerja. Seorang pemimpin yang baik harus memiliki ciri-ciri dan keterampilan tertentu agar mampu memimpin dengan efektif. Ciri tersebut antara lain
jujur, adil, tegas, bertanggung jawab, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, serta mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Pemimpin juga harus memiliki empati, artinya mampu memahami kondisi dan perasaan bawahannya. Dalam ilmu manajemen, pemimpin yang ideal bukan hanya yang mampu mencapai hasil, tetapi juga mampu menjaga hubungan baik dengan anggota tim, memberikan arahan yang jelas, dan menciptakan suasana kerja yang harmonis. Pemimpin yang bijak tahu kapan harus bersikap tegas dan kapan harus menjadi pendengar yang baik. Selain itu, kepemimpinan juga berhubungan erat dengan motivasi dan perilaku organisasi. Pemimpin yang efektif akan berusaha memahami kebutuhan dan harapan bawahannya, lalu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung mereka untuk berprestasi. Dalam teori perilaku organisasi, pemimpin berperan dalam membangun budaya kerja positif, memperkuat nilai-nilai organisasi, serta menumbuhkan loyalitas karyawan. Dengan kepemimpinan yang baik, organisasi dapat menghadapi perubahan, mengatasi konflik, dan mencapai tujuan bersama dengan lebih mudah. Dalam era modern yang penuh tantangan dan perubahan cepat, kepemimpinan tidak lagi hanya bergantung pada kekuasaan formal, melainkan juga pada kemampuan untuk menginspirasi dan mengarahkan orang lain menuju perubahan yang lebih baik. Pemimpin masa kini harus adaptif terhadap teknologi, terbuka terhadap ide baru, dan mampu membangun kolaborasi lintas generasi. Dalam organisasi apapun, pemimpin yang sukses bukanlah yang paling berkuasa, melainkan yang paling mampu membuat orang lain tumbuh, berkembang, dan berkontribusi bagi keberhasilan bersama. Kepemimpinan adalah seni mempengaruhi dan menggerakkan orang lain dengan cara yang positif melalui komunikasi, keteladanan, dan motivasi. Seorang pemimpin yang baik akan selalu berusaha menjadi inspirasi, menjaga kepercayaan, dan menumbuhkan semangat kerja timnya demi mencapai tujuan organisasi secara efektif dan harmonis. Perilaku organisasi atau organizational behavior adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana individu dan kelompok bertindak, berpikir, serta berinteraksi dalam satu organisasi. Tujuannya adalah untuk memahami, memprediksi, dan mempengaruhi perilaku manusia agar dapat bekerja secara efektif dan selaras dengan tujuan organisasi. Dengan memahami perilaku organisasi, seseorang pemimpin atau manajer dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, meningkatkan kinerja karyawan, serta membangun kerjasama yang baik antar anggota tim. Perilaku organisasi juga membantu organisasi memahami faktor-faktor yang mempengaruhi semangat kerja, kepuasan, dan produktivitas karyawan, sehingga organisasi dapat berkembang dengan stabil dan berkelanjutan. Secara umum, perilaku organisasi membahas 3 tingkat analisis utama, yaitu individu, kelompok, dan organisasi secara keseluruhan. Pada tingkat individu, perilaku organisasi mempelajari hal-hal seperti sikap, kepribadian, motivasi, persepsi, dan kepuasan kerja seseorang. Setiap individu memiliki karakter dan cara berpikir yang berbeda, sehingga manajer perlu memahami perbedaan ini agar dapat mengelola karyawan dengan baik. Pada tingkat kelompok, perilaku organisasi membahas bagaimana bekerja sama dalam tim, berkomunikasi, memimpin, dan mengatasi konflik. Sedangkan pada tingkat organisasi, perilaku organisasi membahas tentang budaya organisasi, struktur, perubahan organisasi, dan sistem kerja yang mempengaruhi perilaku seluruh anggota. Dengan memahami perilaku organisasi, seorang pemimpin dapat meningkatkan efektivitas kerja, mengurangi konflik, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan prestasi. Dalam dunia kerja yang semakin kompleks dan kompetitif, pemahaman tentang perilaku organisasi menjadi kunci keberhasilan manajer dan organisasi secara keseluruhan.
Demikianlah penjelasan tentang kepemimpinan dan perilaku organisasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. bikin kakak jadi suka. Dulu ada